Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. O genki desu ka? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini Sensei akan menjelaskan bab 1 untuk kelas 11. Jadi ini membahas seputar kata benda, lalu untuk menyebutkan benda yang lebih dari satu dan juga benda yang lebih dari dua dalam bahasa Jepang. Oke, jadi untuk yang kalimat pertama ini digunakan untuk menanyakan keberadaan suatu benda. Jadi kalau mau menanyakan keberadaan suatu benda, rumusannya itu adalah depannya ini adalah kata benda ditambah partikel wa, lalu ditutup dengan dokoni arimaska. Di sini ada contoh, kabang wa dokoni arimaska. Kabang, ada yang tahu artinya kabang? Kabang itu artinya adalah tas. Wa ini adalah partikel, lalu doko itu artinya di mana. Nani ini juga ada partikel, artinya di. Lalu arimas artinya ada. Untuk benda mati atau sensei singkat BM. Nah, jadi kalau menerjemahkan itu pertama dicari dulu arti setiap katanya seperti yang tadi. Lalu tentukan ada partikel apa aja. Di sini ada partikel wa dan partikel ni. Di depan partikel ini ada kata doko. Doko itu artinya di mana. Nah, lalu ada di itu kan nih. Nah, kalau udah ada di mana, nggak usah double di mana, salah satu aja dipakainya. Lalu mari kita terjemahkan. Kabang wa doko ni arimaska. Cara menerjemahkannya adalah seperti biasa. Dicari dulu partikel wa-nya. Setelah ketemu partikel wa, kata di depan partikel wa itu adalah urutan yang pertama kali terjemahkan. Ini kabang. Yang kedua, dicari dulu kata kerja dalam bahasa Jepang. Kata kerja dalam bahasa Jepang itu kan akhirannya mas-masan nih. Cari yang belakangnya mas-masan, ada arimaska. Yang ketiga baru doko ni. Nah, si doko sama ni digabung aja. Jadi kabang wa doko ni arimaska artinya adalah tas ada di mana, seperti itu. Nah, untuk yang kedua ini untuk menyatakan keberadaan suatu benda. Rumusannya masih sama depannya. Kata benda ditutup dengan ga arimas. Keshigomu artinya penghapus. Lalu ga di sini adalah partikel untuk penegasan. Jadi kalau ingin menyatakan penegasan dalam bahasa Jepang gunakan partikel ga. Lalu seperti yang tadi, arimas artinya ada untuk benda mati. Jadi keshigomu ga arimas artinya adalah ada penghapus. Lalu untuk yang ketiga itu kata kuncinya ada di kata to. To ini artinya dan. Jadi dalam bahasa Jepang, kalau ingin menyebutkan benda yang jumlahnya lebih dari satu, gunakan partikel to. Ada kata des di sini, partikel. Des ini digunakan untuk menutup suatu kalimat. Jadi suatu kalimat positif dapat dinyatakan berakhir jika akhirannya adalah des. Ini kalau positif. Kalau bentuk negatifnya adalah, ada yang tahu? Dewa, ari, maseng. Kalau bentuk tanyanya adalah des ka, tinggal ditambahin ka-nya aja. Lalu di depannya ini ada kata terebi. Terebi adalah televisi atau kita singkat dengan TV. Yang kedua ada radio. Radio adalah radio. Jadi terebi to radio des artinya adalah televisi dan radio. Sampai sini paham? Oke, kalau seandainya ada pertanyaan, silahkan di-keep saja. Nanti bisa diajukan pada saat sesi pembelajaran di dalam kelas. Lalu yang keempat, di sini digunakan untuk menyebutkan benda yang jumlahnya lebih dari satu atau dua. Silakan ditandai di buku catatannya masing-masing. Kata kuncinya ada di sini. Ya. Lalu kalau ada ya ditutup dengan nado ga arimas. Jadi ya di sini artinya adalah koma, pemenggalan kata. Jadi setelah kata fudebako ya itu berhenti dulu.
Lalu kalau ada ya, maka belakangnya harus diakhiri dengan kata nado ga arimas. Nado di sini artinya adalah dan lain-lain. Nado ga arimas itu sepanjang ini artinya adalah dan lain-lain. Lalu kabang. Kabang di sini artinya tas. Partikelnya ini ada no untuk kepemilikan. Lalu tadi ada partikel ni artinya di. Kabang tas, no partikel untuk menyatakan kepemilikan. Lalu ada naka. Naka di sini artinya adalah dalam. Lalu ada di, itu ni. Fudebako artinya adalah tempat pensil. Lalu hong artinya buku. Lalu kesigomu artinya penghapus. Nah, kabang no nakani fudebako ya hong ya kesigomu nado ga arimas. Cara menerjemahkan kalau ketemu pola kalimatnya seperti ini adalah dicari dulu partikel ni-nya di sini ya, partikel ni-nya ini yang pertama. Nah, setelah ketemu partikel ni, kata di depan partikel ni adalah urutan yang kedua dan selanjutnya sampai habis. Jadi naka yang kedua, yang ketiga ada kabang. Jadi di dalam tas ada itu kan arimas ya, ada kembali kata benda yang satunya, ada fudebako tempat pensil, buku, penghapus, dan lain-lain. Jadi kalau mau menerjemahkan itu dicari dulu partikel ni-nya. Setelah ketemu partikel ni, kata yang ada di depan partikel ni adalah urutan yang kedua sampai dengan selanjutnya sampai habis di kata awalnya. Setelah itu lari ke kata kerja yang akhirannya mas-masan, ada arimas, lalu lari ke kata benda satunya ada fudebako, kata benda duanya ada hong, dan yang ketiga ada kesigomu penghapus. Jadi kabang no nakani fudebako ya hong ya kesigomu nado ga arimas artinya adalah di dalam tas ada tempat pensil, buku, penghapus, dan lain-lain. Sampai sini paham? Mudah-mudahan paham ya. Nah, untuk memperjelas lagi di sini ada pola kalimat yang kelima, sama saja intinya dengan pola kalimat yang keempat. Cuma pola kalimat ini adalah dalam bentuk percakapan. Kalau yang tadi kan hanya satu kalimat, kalau yang ini dibungkus dalam bentuk percakapan. Ada percakapan antara Yuki dan Himawari. Contohnya adalah daidokoro ni nanika ga arimasu ka? Daidokoro artinya adalah dapur. Ni ini artinya di. Nanika artinya sesuatu. Partikelnya ada partikel ni dan ga ya. Ga yang ini tadi penegasan. Arimasu ka artinya ada untuk benda mati. Jadi daidokoro ni nanika ga arimasu ka, cara nerjemahinnya sama dengan nomor yang 4, yakni dari ni dulu. Di dapur cari kata kerja yang akhirannya mas. Ada arimasu ka. Ada apakah ada sesuatu. Jadi di dapur apakah ini dari ka, apakah ada sesuatu. Nah, lalu Himawari menjawab hai arimasu. Hai arimasu itu artinya adalah iya ada. Lalu Shiyuki nanya lagi nandesu ka. Nandesu ka itu artinya apa. Lalu Himawari menjawab ada suihanki. Suihanki artinya penanak nasi. Ya ini koma. Lalu ada gomibako, tempat sampah. Lalu ada ya lagi koma. Lalu ada rezoko, di sini artinya adalah kulkas. Lalu ada nado dan lain-lain, dan ada arimasu artinya ada. Enggak di sini untuk penegasan ya. Jadi suihanki ya gomibako ya rezoko nado ga arimasu artinya adalah karena tidak ada kata tunjuk bendanya. Kalau yang nomor 4 kan ada kata tunjuk benda ya, kata tunjuk tempat nih. Kalau ini nggak ada, langsung aja ke belakang. Jadi ada dari arimasu dulu, ada kata benda yang pertama ada penanak nasi, tempat sampah, kulkas, dan lain-lain. Jadi perbedaannya untuk kalimat yang keempat dan yang kelima itu, kalau yang keempat dia ada kata tunjuk tempatnya.
di dalam tas. Kalau yang kelima, tidak ada kata tunjuk tempatnya karena sudah dijelaskan di kalimat yang pertama. Kalau tidak ada kata tunjuk tempatnya, langsung saja cari ke akhiran yang mas-masan. Dari Arimas dulu, lalu kata benda yang pertama, kata benda yang kedua, kata benda ketiga, lalu ditutup dengan nado. Sampai sini ada yang mau tanyakan, Minasang? Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai bab 1 untuk menyatakan keberadaan suatu benda, lalu untuk menyatakan suatu benda juga ada di mana, menyebutkan benda yang jumlahnya lebih dari 1, 2, dan sebagainya. Oke, semoga materi ini dapat bermanfaat dan bisa dapat dipahami. Jikalau terdapat pertanyaan, bisa disiapkan dan diajukan pada saat pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.